Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dunia telah dirubah oleh manusia seolah-olah dari sebuah daerah yang kosong menjadi kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang bagi manusia yang hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi areal pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat. Kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat kepada apa yang diharapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka aspek-aspek ketuhanan, mistik dan kerohanian mulai ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka sebagai efek dari kemajuan ilmu dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan serba cukup. Akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum, manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian diri dengan alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penundukan kepada alam. Memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibatnya, penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil satu contoh misalnya. Akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam, yang menyebabkan matinya plankton dan organisme akuatis air. Di sisi lain kita melihat akibat percobaan-percobaan nuklir misalnya, yaitu rusaknya lapisan ozon di atmosfer
yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari, yang pada gilirannya ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam sering timbul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang tidak selalu ramah, memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gejala alam sering tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Bulan-bulan terakhir ini, gejala-gejala alam ini sering menimbulkan hal-hal yang lazimnya kita namakan dengan musibah. Gempa bumi di Tarutung yang belum selesai itu diatasi, menyusul dengan tanah longsor di Padang Panjang. Belum selesai tanah longsor diatasi orang, Bengkulu dihantam banjir, puluhan jiwa hanyut tanpa nyawa. Belum lagi bencana alam ini selesai, kebakaran pun timbul di mana-mana. Gejala apa semua ini? Ilmuwan mungkin akan menjawab, oh, kalau terjadi gempa bumi itu gejala alamiah, biasa proses pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, oh itu karena memang karakter tanahnya yang labil. Salah manusia kenapa tinggal di situ. Mungkin merupakan gejala alamiah, kata para ilmuwan. Mungkin proses pergeseran kulit bumi, kata ahli geologi. Mungkin karakter tanahnya yang memang labil, kata orang yang ahli tanah. Mungkin karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin. Tetapi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dengan kacamata agama. Saya katakan tadi bahwa gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana tidak ada orang bicara soal itu. Sebelum Tarutung dilanda gempa tidak ada orang cerita macam-macam. Sebelum Padang Panjang dihantam longsor tidak ada analisa orang tentang karakter tanah yang labil. Setelah banjir terjadi, gempa melanda, topan bertiup, barulah analisa pun bermacam-macam. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat gejala ini dengan kacamata agama. Menurut agama, apapun yang menimpa kita lazimnya dinamakan musibah. Musibah ialah ma asaban nasu min khairin aw syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian, musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama sebagai ujian.
Kemungkinan yang kedua merupakan teguran. Dan kemungkinan yang ketiga bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian atau teguran atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan pasti, kata Allah, ada lamu taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu. Dengan apa? Bisyai'im minal khauf, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut, dan paling akhir takut mati. Bisyai'im minal khauf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Wal ju', dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua. Tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang